Halo semuanya, bertemu kembali di Hamid Design. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial dasar kembali penggunaan SketchUp part 2 ya teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah membuat part satunya mengenai tutorial dasar penggunaan SketchUp, dan di sini saya akan melanjutkan tutorial dasar mengenai SketchUp itu sendiri. Kita langsung aja masuk ke SketchUp-nya ya teman-teman. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang Select Tools, Paint Bucket, Eraser, Line, Freehand, Rectangle, Rotate Rectangle, Circle, Polygon ya teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya di video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kembali tools yang ada di SketchUp ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Nah, karena kemarin di video sebelumnya itu saya sudah membuat tutorial dasar mengenai SketchUp. Kita akan melanjutkan ya teman-teman. Di sini ada arc. Kegunaan dari arc ini tuh membuat objek setengah lingkaran dengan bantuan dua titik ya teman-teman. Tapi dua titik ini itu titik tengah dan titik yang akan kita buat. Mungkin lebih tepatnya itu membuat setengah lingkaran menggunakan jari-jari lingkaran seperti itu ya teman-teman. Seperti ini kan teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau untuk 2-point arc itu membuat setengah lingkaran tapi dengan bantuan dua titik. Jadi dengan yang lebih tepat itu menggunakan diameter dari lingkaran itu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi perbedaannya itu arc itu membuat setengah lingkaran itu menggunakan bantuan jari-jari lingkaran itu sendiri. Kalau 2-point arc itu menggunakan diameter dari lingkaran itu untuk membuat setengah lingkaran. Untuk 3-point arc seperti tadi ya teman-teman. Kalau tadi arc itu menggunakan jari-jari, kalau 2-point arc itu menggunakan diameter, kalau 3-point arc itu kombinasi antara diameter dan jari-jari lingkaran ya teman-teman. Penggunaannya seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang kurang suka dengan tools 3-point arc, mungkin teman-teman bisa menggunakan 2-point arc atau arc ya teman-teman. Susah banget. Terus ini pi itu untuk membuat, kalau tadi dari arc, 2-point arc dan 3-point arc ya teman-teman, itu membuat setengah lingkaran ya teman-teman. Dan untuk pi itu sendiri sama, membuat setengah lingkaran namun ada garis ini ya teman-teman. Ya kalau dibilang itu ini garis, kalau dibangun ruang itu pejal ya teman-teman. Seperti ini bentuknya teman-teman. Terus ini ada move itu untuk memindahkan objek ya, memindahkan objek yang kita inginkan, ataukah kita akan menempelkan objek itu, ataukah kita akan memisahkan objek itu. Teman-teman bisa menggunakan move. Untuk push ya teman-teman, ini push atau pull ya teman-teman, itu untuk menarik objek menjadi 3 dimensi ya teman-teman. Kalau di aplikasi lain mungkin seperti 3ds Max atau Rhinoceros itu mungkin extrude bunyi ya teman-teman. Extrude kalau teman-teman yang sudah pernah menggunakan 3ds Max, kalau di 3ds Max itu extrude ya teman-teman. Kalau di SketchUp itu sendiri itu
pull atau push atau pull ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada rotate. Rotate itu untuk memutar ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, itu untuk rotate sendiri. Setelah itu ada follow me. Nah, untuk follow me sendiri itu kan artinya ikuti saya gitu ya teman-teman. Kegunaan dari follow me itu teman-teman bisa membuat objek dengan mengikuti garis yang diinginkan. Mungkin akan saya contohkan sepertinya teman-teman. Di sini saya akan membuat garis lurus horizontal dan garis lurus vertikal seperti ini ya teman-teman. Setelah itu saya akan membuat objek circle ya teman-teman. Objek circle seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung pilih follow me. Kalian tempelkan ke objek circle-nya. Terus kalian ikuti garis acuan ini ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita membuat objek dengan bantuan garis seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan follow me itu dengan cara klik garis bantu ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu teman-teman pilih follow me. Setelah itu kalian pilih objek yang diinginkan seperti ini teman-teman. Sungguh praktis dan gampang ya teman-teman. Itu follow me. Setelah itu di sini ada scale. Scale itu untuk memperbesar ukuran, memperkecil ukuran seperti itu ya teman-teman. Akan saya contohkan seperti ini. Nah, di sini ada memperlebar ukuran, memperkecil, memperlebar dari salah satu sisi atau memperkecil dari sudut tertentu seperti itu ya teman-teman. Gampang penggunaannya. Setelah tadi ada scale dan di sini ada offset. Offset itu membuat garis sesuai dengan objek seperti ini ya teman-teman, mengikuti objek tapi dengan ukuran-ukuran tertentu gitu. Contoh di sini, di sini saya akan membuat garis yang lebih kecil lagi dengan ukuran 0,15 atau 15 cm ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan meter. Sebelumnya kalau teman-teman bingung menggunakan ukuran meter atau teman-teman terbiasa menggunakan ukuran milimeter atau sentimeter atau inci, teman-teman bisa merubahnya. Teman-teman bisa masuk ke window, setelah itu model info. Teman-teman pilih unit, setelah itu rubah meter ke sentimeter atau ke milimeter ya teman-teman. Seperti ini. Dan formatnya itu desimal ya teman-teman. Langsung close saja, otomatis waktu kita akan membuat objeknya, di panel dimension otomatis sudah berganti cm. Teman-teman tinggal memasukkan angkanya saja ya, sesuai gambar yang ingin kalian buat seperti itu ya teman-teman. Kita balik ke offset sendiri. Nah, kegunaan dari offset sendiri itu seperti ini ya teman-teman, membuat garis berurutan dan sejajar, atau apa ya maksudnya ya, mungkin presisi lah ukurannya, jarak antar garisnya itu sama gitu ya teman-teman. Mungkin kita bisa buktikan ini 15 cm seperti itu teman-teman. Jadi penggunanya tuh gampang seperti ini ya teman-teman. Mungkin ini bisa digunakan untuk membuat objek-objek yang di tengahnya itu berlubang seperti itu ya teman-teman. Mungkin objek pipa atau objek yang intinya di tengahnya itu berlubang seperti itu ya teman-teman.
kita melubangi objeknya itu menggunakan offset, karena ukurannya itu bisa lebih presisi ya teman-teman, daripada teman-teman membuat manual seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, ukurannya juga belum tentu pas ya teman-teman. Nah, di SketchUp sendiri itu ada yang namanya offset untuk mempermudah teman-teman dalam pembuatan garis seperti itu ya teman-teman. Itu dari offset sendiri. Nah, untuk di sini ada tab ya, itu meteran ya teman-teman, untuk meninjau kembali objek yang kita buat. Mungkin teman-teman, ini ukurannya berapa ya? Oh, sudah pas, sudah tepat gitu teman-teman. Itu untuk tab ya teman-teman, atau meteran. Atau tab ini juga bisa digunakan teman-teman sebagai garis bantu ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, garis bantu yang memungkinkan pembuatan objek mengikuti tab. Nah, seperti ini teman-teman, itu kegunaan dari tab ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan untuk meninjau kembali objek yang kalian buat, atau juga bisa sebagai acuan untuk membuat objek seperti itu teman-teman. Kita masuk ke dimension. Dimension itu biasanya penggunaannya itu untuk seperti gambar kerja ya teman-teman. Dimension tool penggunanya sangat gampang, tinggal tinggal pilih sudut atau vertex ya teman-teman, seperti ini. Atau teman-teman bisa klik pilih garis seperti ini ya teman-teman, penggunanya sangat gampang. Kita lanjut ke protektor. Protektor itu sama seperti tab, cuman kalau protektor itu membuat sudut ya teman-teman, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Penggunanya juga sama, untuk mengetahui ini tuh sudutnya berapa sih gitu. Nah, 90 derajat. Teman-teman bisa melihatnya di angle ya teman-teman, di panel angle ya, 90 derajat. Teman-teman juga bisa menggunakan protektor toolsnya ini untuk membuat garis acuan ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal langsung mengikuti garis yang diinginkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, penggunanya sangat gampang. Pokoknya di SketchUp itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang ditawarkan ya teman-teman. Setelah itu ada teks. Untuk teks sendiri itu sepertinya teman-teman. Nah, kayak untuk mendeskripsikan objek atau mendeskripsikan luas dari ukuran ini, otomatis nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa ingin mendeskripsikan lantai. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu, ini sih objek yang kita buat itu luasnya itu berapa ya? Oh, ternyata 5260,89 cm persegi. Seperti itu teman-teman. Penggunaannya gampang ya teman-teman. Itu untuk teks ya teman-teman. Di sini ada axis ya teman-teman. Axis bukan operator. Axis itu kayak menentukan sudut utamanya ya teman-teman, dalam pembuatan objek yang kita inginkan gitu. Setelah itu ada teks ya teman-teman. Nah, untuk teks sendiri teman-teman langsung tuliskan yang kalian inginkan. Mungkin di sini panel gitu. Font yang ingin kalian gunakan juga teman-teman bisa menggantinya ya teman-teman, seperti ini. Terus untuk center, left atau right ya teman-teman,
height-nya itu untuk apa namanya, ketebalannya ya. Terus extrude kalian pilih ya teman-teman. Untuk ketebalannya itu teman-teman menginginkan tebalnya itu seberapa gitu. Kalau 1 cm berarti tebal dari teksnya itu 1 cm ya teman-teman. Di sini saya 10 cm, langsung klik aja oke. Nah seperti ini teman-teman, penggunanya sangat gampang ya teman-teman. Mungkin cukup sekian ya teman-teman, itu tutorial dasar ya teman-teman dari tools-tools yang ada di SketchUp. Untuk yang bagian bawah ini tuh hanya seperti ini tuh untuk apa namanya, untuk rotasi layar ya teman-teman, kita melihat objek yang kita buat. Untuk hand itu untuk menggeser-geser lembar kerja. Untuk zoom sendiri itu untuk apa namanya, untuk zoom out atau zoom in gitulah, intinya gampang ya teman-teman. Kalau zoom window itu biasanya itu menseleksi bagian yang ingin kita zoom, jadi membuat zoomnya itu menggunakan apa, bentuk seperti ini ya teman-teman. Atau mungkin di sini lebih ingin kelihatan, nah seperti itu teman-teman. Kalau untuk zoom sendiri itu teman-teman bisa klik kiri, setelah itu kalian maju mundur seperti ini. Untuk maju itu zoom out, untuk mundur itu zoom in, seperti itu ya teman-teman. Di sini ada zoom extend, sama kegunaannya seperti zoom ya teman-teman. Di sini juga ada previous tuh kayak tadi sih ngezoomnya udah di bagian mana gitu, seperti itulah teman-teman. Ini kalau di bawah itu kegunaannya itu untuk kayak melihat keadaan objek yang kita buat di lembar kerja. Cukup gampang ya teman-teman penggunaan dari SketchUp ini. Tools-toolsnya juga mudah dipahami, setelah itu juga gampang diterapkan ya, dari tools-tools yang membuat objek sampai tools-tools yang apa namanya, yang lebih kompleks seperti follow me, offset, scale, rotate, move, seperti itu ya teman-teman. Untuk pull, push, seperti itu. Mungkin cukup sekian tutorial dasar penggunaan SketchUp part 2 nya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih ya teman-teman, bye bye.